Pariwisata Indonesia tidak pernah ada habisnya. Hamparan indah, pebukitan, dan semerbak wangi lautan bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke. Namun sayangnya tidak semua kalangan punya kesempatan menginjakan kaki di setiap pulau-pulau indah di Nusantara. Tidak semua pula berani menjelajah karena berita-berita ironi yang membuat orang-orang enggan untuk mengunjungi. Gimana kalau kasus di sini kebanyakan apa? Pembunuhan dan pencurian. Di sini Dom tidak takut polisi kan? Iya ya. Dom takut orang penjara ini yang di penjara. Jauh. Tidak takut polisi. Tidak takut polisi. Masyarakat tidak takut. Iya ya. Selama perjalananku dari Flores, banyak sekali orang yang berusaha mengingatkan agar kiranya berhati-hati selama di Sumba Barat dan Barat Daya. Hal ini membuatku cukup takut. Ditambah lagi berita yang aku baca cukup membuat keberanianku kicut. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan ada di negeri indah yang eksotis itu. Berapa hari ditemukan jenazahnya? Saat itu ya. Wah. Selesai mereka buang sampai langsung buang. Pokoknya posisi orang sudah buang di bawah, langsung ada mobil yang dapat lihat, langsung telepon polisi. Cekap memang sudah di situ. Mereka tidak belum malam kali dari kendaraan. Namun kurang fair rasanya kalau kita tidak merasakan langsung. Jadi aku akan tetap melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat dan Barat Daya yang akan aku tayangkan dalam 2 video. Kita akan coba buktikan apakah aman untuk perempuan traveling sendiri di sana. Halo guys, selamat pagi. Jadi ini waktunya aku bakal berangkat ke mana itu namanya? Waktunya aku berangkat ke Waikabubak di Sumba Barat. Setelah semua sudah explore, belum semua sih, explore di Sumba Timur. Sekarang waktunya kita pindah ke Sumba Barat. Nah, kayaknya video Sumba Timur sama Sumba Barat itu aku bakal pisah ya. Jadi buat kalian yang mau nonton video Sumba Barat itu ditunggu tayangannya. Mungkin aku bakal I will post as soon as possible, okay? Dan aku juga akan buat playlist video untuk Sumba karena Sumba itu banyak banget ya tempat yang bisa dieksplor. So guys, stay tuned and don't forget to follow my Instagram and my TikToks, and also don't forget to subscribe and supaya aku makin semangat buat kontennya guys. Begitulah kira-kira, oke? Terima kasih, bye bye, see you. Oh iya, untuk video yang air terjun yang 3 tingkat itu aku ada video full perjalanannya karena itu super seru ya. Kita nyampe di sana malam, udah medannya itu jelek banget lagi. Jadi buat kalian yang mau nonton pengalaman aku malam-malam, makanya sampai malam di air terjun itu, aku juga buat videonya terpisah, oke? Begitulah kira-kira. So see you. Dadah kakak. Sendiri saja mama? Sendiri. Pada tahun 2015, sebuah kasus tragis menggemparkan Sumba. Seorang mahasiswa teologi menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 6 orang pelaku saat menumpangi bus dari Sumba Timur ke Sumba Barat. Ironisnya, para pelaku tersebut termasuk supir, kondektor, dan sejumlah penumpang bus. Hingga kini hal ini masih menyisakan trauma mendalam bagi warga sekitar, dan juga ketakutan di kalangan perempuan untuk bepergian menggunakan bus di wilayah Sumba pun terus menghantui. Sekarang itu kalau penumpang yang jalan nyasar orang paling trauma kalau ikut angkutan kodi punya. Tapi mereka orang Sumba atau orang dari luar? Yang itu yang pelaku. Orang dari kodi semua. Orang sini, orang Sumba. Memang agar pelaku kejahatan terlalu banyaknya itu yang dari kodi. Semua jurusan ada semua di daerah. Jurus kejahatan ada semua dari kodi. Berapa hari ditemukan jenazahnya? Saat itu juga. Wah. Selesai mereka bunuh sama dia baru langsung buang. Pokoknya posisi orang sudah buang di bawah, langsung ada mobil yang dapat lihat, langsung telepon polisi. Cekap memang sudah di situ.
mereka tidak belum melangkah juga. Siang-siang dia berangkat itu. Iya. Di mana kita tempat kejadiannya? Di sini dibuang. Sini dong buangnya ke bawah. Oh lah. Tapi untung saja ada auto yang lihat ya. Lagian bisa-bisa mereka lakukan itu di siang hari juga. Kuasa gelap sudah menguasai mereka punya otak. Otak ya. Tapi sekarang sudah tidak seseram itu ya Mama ya? Tidak. Sudah nyaman ya kan. Intinya jangan kita kasar dengan orang. Tapi kalau jalan seperti macam mau refreshing apa seperti itu. Nah, jadi kalau budaya di sini mau jemput perempuan harus begitu. Harus datang satu rombongan jemputnya. Naik mobil. Itu beberapa mobil tadi ini? 3 mobil sudah. Oh iya. Rombongan tadi. Wah. Mungkin orang besar memang. Tapi kalau anak bangsawan. Oh. Tergantung status sosial. Hmm. Strata sosial. Berarti nikah sama cewek Sumba itu mahal. Mahal sekali ya. Mahal. Ini juga bawa apa namanya? Bawa kasur. Kasur ini. Lemari. Spring bed. Pokoknya itu perabotan rumah tangga, kursi, mesin jahit. Ada yang kado mobil. Mobil. Kalau istilah di sini kuda tunggang. Mobil motor. Banyak juga ya. Jadi sekarang itu kita lagi berhenti untuk makan siang guys. Ini kebetulan jam 11. Kalau lagi perjalanan naik bus itu setiap berhenti aku tuh pasti nggak nafsu makan apa-apa selain Indomie. Selamat makan guys. Hai guys, jadi ini aku baru aja sampai di penginapan itu Sakinah Homestay. Ini aku cuman bayar sekitar 150, itu tidak AC ya. Ini kipas, tapi di sini tuh katanya tidak terlalu panas. Jadi bakal aman juga. Terus juga aku mau explore kan. Jadi nggak bakal banyak di dalam ruangan juga. Ini kalau kalian mau lihat bersih sih. Lah untuk harga 150. Jadi sekarang aku mau langsung lanjut sih explore. Kayaknya aku bakal ke pantai hari ini guys. So stay tuned. Hai guys. Jadi sekarang aku udah di jalan mau ke daerah pantai. Ini ada 2 opsi untuk pantai yang ingin dikunjungi. Aku belum tahu pastinya kemana. Karena mendung guys. Lihat deh. Jadi ceritanya ini kita berburu sunset. Semoga ya nanti sunsetnya masih tetap dapat yang bagus. By the way guys, aku rental motor di homestay itu juga. Harganya 75.000 per hari. Nice tuh. Murah sih itu. Oh, berarti ke Watubela itu lurus saja? Oke. Kasih ya. Jadi di maps itu instruksinya nggak apa ya, kalau kalian cari jalur motor itu nggak ada, padahal sebenarnya ada jalan raya. Aku tadi sempat agak bingung, jadi tanya ke warga lokal saja. Kenapa sekarang aku ngomong jadi kayak orang timur ya?
Sama. Dari ini kita sudah sampai di pantai Wakabela. Aduh. Ternyata ini bukan pantai Wakabela, bukan Wakabela ya? Marosi. Kalau Wakabela di mana? Salah jalan ya? Apa? Tidak deh. Mana lebih bagus, Wakabela atau Marosi? Di sini Marosi. Oh iya? Iya. Wakabela sudah terlalu banyak orang? Iya. Kalian tidak ke Wakabela? Watu Bela, aduh. Wakabela. Watu Bela. Apa arti watu? Ada batu besar. Batu. Watu itu batu. Iya. Oh. Jadi ternyata aku ini sekarang bukan di pantai Watu Bela, guys. Aku di pantai Marosi. Tapi di sini sih sepi, bagus juga sih. Tapi aku nggak tahu Watu Bela sebagus apa. Tapi nanti pasti aku juga bakal ke sana setelah ini. Sebenarnya itu dekat, cuman mungkin tadi salah ambil jalan. Harusnya tadi bawa alat-alat snorkeling ya. Saya tidak bawa lagi. Kayaknya saya besok ke pantai lagi. Bawa alat-alat renang, maksudnya alat-alat snorkeling. Guys, kayaknya dari pantai Marosi ini aku bisa langsung jalan aja ke pantai Watu Bela. Capek juga tadi jalan di pasir. Aduh. Ini aku mau jalan aja pantai Watu Bela. Kayaknya pantai Watu Bela yang itu tuh di sana. Mungkinlah jalan sekalian lihat-lihat juga kan. Jadi guys, di sana itu kan ada kerbau ya. Kayaknya bagus ambil footage di sini. Jadi sekarang aku bakal ambil footage yang di sana. Ada kerbau itu. Soalnya kerbau di sini unik guys. Ada yang warna orange, ada yang warna putih. Kalau biasanya kerbau warna hitam kan, kalau di sini warna-warni. Sumba bukan hanya menarik dari segi panorama, tetapi budayanya juga. Masyarakat Sumba masih sangat menjaga dan meyakini kekayaan budaya leluhur yang mereka miliki sampai saat ini. Misalnya saja, warna kerbau yang ada di sana. Warna ini seringkali dikaitkan dengan simbol-simbol penting dalam budaya Sumba, seperti kemakmuran dan status sosial. Kerbau hitam dan putih juga sering digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan dan ritual kematian. Warnanya yang unik memiliki makna mendalam bagi masyarakat Sumba. Hitam bukan sekedar gelap. Ia adalah simbol kekuatan, keberanian, bahkan kekuasaan. Masyarakat Sumba percaya kerbau hitam memiliki koneksi kuat dengan alam liar dan arwah para leluhur yang gagah berani. Dan kerbau putih merupakan lambang kemurnian dan kebaikan hati. Kerbau putih seringkali diasosiasikan dengan para dewa dan roh-roh baik yang membawa keberkahan. Guys, setelah ambil shot dari sana tadi, kayaknya aku balik deh ke arah sana. Kenapa? Karena motor kan di sana ya. Kalau misalkan aku mau habisin sunset di Watu Bela, gak mungkin aku jalan sendiri malam-malam dari sini kan. Terus juga di sana aku lihat ada orang yang lagi mandiin kuda, jadi mungkin bisa bagus ambil footage di sana. Let's go. Namamu? Santi. Santi, nama aku Mei. Oh Adi, kau siapa? Andre. Andre, adik kau? Rival.
Ripal. Oke, di sana orang mandikan kuda ya? Iya. Berapa kalian jual kelapa emang? 10 kakak. Oh, boleh saya nanti di sana. Ya apa nanti saya ambil kelapa dia, saya kasih 2.000. Iya. Untuk jajan Iya. 2.000 lah, kau pun satu. Sayang 10. Kenapa kau 10? Oh iya. Ini kelapa ada 10. Ini kenapa men? Saya tidak punya banyak uang ya. Ya, iya. Bukan orang kaya. Bukan orang kaya saya. Iya. Yang miskin. Orang pas-pasan saja. Yang itu. Kom saja tidak ada kakak. Apa? Kom saja. Kita cari saja di sini. Oh iya. Atau ini saja. Ambil saja. Masih kecil dia. Iya. Ini bagaimana? Bagi masyarakat Sumba, kuda yang disebut ndara dalam bahasa setempat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya dianggap sebagai alat transportasi atau kekayaan, tetapi hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Oleh karena itu, kuda di Sumba umumnya tidak diberi nama secara individual, karena dianggap memiliki hubungan spiritual yang mendalam. Dipercayai membawa roh nenek moyang dan menjadi kendaraan bagi arwah yang pergi. Maka tak heran, kuda Sumba adalah jiwa dari pulau ini. Hi. Cool. How is it? Amazing. So beautiful. You're right. Like I've never seen a place that's beautiful. Yeah. Have you? No. Oh, that's why. That was completely new to me. It was completely different. Oh. For me also, it was a bit. I didn't feel super comfortable because it's completely new, right? Yeah. At home, when I'm on the field, like I don't mind, so I know exactly the moves that he's doing. You don't have to say that. But it was a fun experience. Thank you. Yeah, but at the same time, I don't want to hurt the. I think the horse used to it. Used to the ocean. Yeah. To the coral. Yeah. Sure, I can share the footage to you guys. Oh, really? Yeah, of course. That's great. Yeah. How you want me to share to you guys? So you can have. No, I have in my drone, so I need to move it from. Oh yeah, WhatsApp or something. Yes. Yeah, sure. Yeah, the footage would be lovely. Yeah. I can share that to you. That would be great. Yeah. I can also give you my number directly. Then we don't have to. Oh yeah. One of the kids after the kids who wearing the yellow t-shirt, Yeah. his father is the swim with us there. Oh, His father. Okay. His daddy. All right. so he's killing the snake. Yeah. I was thinking to bring my diving, like snorkeling Oh, equipment. yeah. This is good for, this is my first time when I've been to Sanubari. Sanubari is going to 4 years. And this is my first time. See snake. I think Oh, but- snakes get trapped when the high tide. Yeah. And when low tide, he just trapped with the snake. But no, this is for the first time. But They will attack you when you annoying them. yeah. But still scary. Yeah. Oh, look at that. Damn. Eh. Wow. Ini kepala nih. Iya. Ah, di sini head. Ada dia punya apa? The head. Kadang-kadang masih hidup udah. Awas. I don't think it's alive. This is your phone. Awas, kadang-kadang hidup. Ke Wakabubak. Hi guys. How are you? I'm good.
ribet. Jadi sekarang kita minum kelapa di Sumba. Kelapa. Gimana cara minumnya ini? Tidak seru. Sudah saya mau ke Watu Bela. Tadi berapa? 10.000. 10.000 kelapanya. Ya kalian. Dia tidak lupa 2 saya bilang. 2.000 tapi saya bilang dia tidak lupa. Terus nanti kakak kasih lebih, tapi nanti sisanya itu kalian beli sedotan supaya kalau jualan kalian bisa kasih sedotan. Oke, kakak pergi dulu ya. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Jadi sekarang kita jalan ke Pantai Watu Bela. Karena kenapa aku pengen banget ke tempat itu? Karena itu udah di wishlist aku, guys. Halo. Ke Watu Bela dari mana? Ke Watu Bela dari mana, Kakak? Di sana deh. Turun ke bawah, Kakak? Oh. Dari mana? Dari Medan. Nginep di mana? Di Wai apa namanya? Ini apa? Wai Bukabubak. Bukabubak. Iya. Turun ke bawah jalan, Kakak? Minum kelapa muda? Sudah tadi di pantai sana, Kakak. Makasih ya, Kakak ya. Hai Mama. Kalau misalkan kalian ke Watu Bela itu lewat dari rumah lokal. Wah. Orang beli kelapa kah? Orang beli kelapa? Sudah tadi di pantai sana. Di apa namanya, pantai apa itu? Iya. Salah jalan tadi jadinya ke pantai situ. Ada di. Wow. Guys, so beautiful. Kalian tahu nggak sih di daerah Flores sampai ke Sumba itu, setiap aku bilang aku mau ke Sumba Barat, itu mereka selalu nge-warning biar hati-hati. Karena di sini orang-orang katanya masih primitif, tapi so far so good. Maksudnya yang aku temuin itu orang-orang ramah ya. Tapi kita nggak pernah tahu apasnya orang kapan, so still be careful. Wow, airnya biru sekali, guys. Terus juga orang-orang di sini itu suka bawa pisau di pinggang. Jadi kadang itu juga menciptakan image menyeramkan ya. Tapi itu mereka juga bawa golok itu kan karena kerja apa, ambil kelapa segala macam juga bisa jadi. Bukan cuma untuk membela diri. So it's actually not that bad. Because so far everyone is very nice to me. So yeah. Aduh, bagus sekali. Wow. Bagus sekali, guys. Hai. Mau rapi unggun kalian? Mau foto? Iya. Oke, sudah. Gaya sudah. Kalian mau juga? Ayo, saya foto sudah. Sendiri. Di mana? Di sini saja, Kak. Di sini. Di mana? Sendiri. Di sini.
Sendiri-sendiri. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Lagi, gaya, ganti gaya. Oh, tunggu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Nanti saya kirim dari Instagram. Oke. Kalian punya Instagram ya? Punya lah, tidak mungkin tidak punya Instagram ya. Kalian lagi piknik. Bawa oli-oli sama ulang tahun. Oh, siapa yang ulang tahun? Selamat ulang tahun. Saya turun dulu ya. Selamat ulang tahun, Adik. Jangan. Cium ala orang Sumba. Tahu tidak? Gratis ini loh. Mantap. Gila sih, ini bagus banget, say. Tapi di sini kebanyakan lokal. Jadi yang datang ke sini itu kayaknya kebanyakan lokal ya. Kalau di tempat yang tadi kebanyakan orang bule. Karena mungkin ini hits di TikTok, Instagram, segala macam. Lagi booming. Kalau yang satu lagi tidak terlalu kayaknya. Jadi orang cari itu cuman searching dari Google. Karena kebanyakan bule itu searchingnya dari Google Maps. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha itu, kalian make sure, pastikan sudah masuk Google Maps kalau kalian mau dapat customer bule. Ini dia pantai Watu Bela. Gila sih, ini bagus banget, say. Sumba seringkali disebut sebagai Bali yang belum tersentuh. Bahkan posisinya juga bisa dibilang tidak jauh dari Bali. Tapi mengapa pesonanya belum mampu menarik wisatawan sebanyak Pulau Dewata yang sudah mendunia? Mari kita telaah lebih dalam. Pertama, infrastruktur yang belum semapan Bali. Akses jalan ke beberapa destinasi wisata masih terbatas. Pilihan akomodasi belum sebanyak Bali dan jaringan komunikasi di beberapa area mungkin tidak stabil. Kedua, persepsi tentang keamanan. Orang Sumba memiliki karakter yang berbeda dengan orang Bali. Ton suara yang keras terkesan kasar, tapi begitulah orang Timur naturalnya berbicara. Dan banyak juga pemberitaan terkait kriminalisme yang terjadi di Sumba. Ini menjadi sumber ketakutan orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke Sumba. Aku hampir panik soalnya dia lost connection tadi. Damn. Yeah. Sekarang udah return to home. Bismillah. I found it. Okay, go down. Enggak terlalu jauh. Oh, juga di sini. Di Waikabubak. Berarti nanti kalian pulang ke Waikabubak juga? Sama lah kita pulangnya. Takut aku pulang sendiri. Kenapa motor? Iya. Kalian bawa motor? Tidak. Motor dibawa maksudnya motor ada di sini memang atau dibawa dari Medan? Tidak lah, sewa dari ini penginapan tadi. Medan. Apa? Iya, aku udah 6 bulan traveling. Jadi abis IG ini kayaknya followers banyak. Nggak banyak kok. Taruh tas itu saja. Iya. Kita duduk saja. Aman. Makan. Ada. Oh iya, makasih. Datang sendiri? Sama apa tadi? Motor? Iya. Bawa motor sendiri? Iya. Nanti pulang bareng ya? Satu arah juga kan? Di Waikabubak? Nginap di mana? Di Sakinah. Oh, homestay Sakinah. Kalau bawa teman cewek traveling, itu lebih ribet. Ya, karena Dia saja mengakui, iya. kalau dari Medan ke Jakarta lewat jalur darat berapa lama? Medan ke Jakarta 2 hari. enggak, lebih kayaknya 3 mungkin. Cuman ngapain pakai bis?
Taruh saja pakai bis 400.000, tambahin 300.000 lagi naik pesawat sudah bisa. Bisa gaya-gaya di atas pesawat. Iya. Ke Jakarta. Iya. 700.000. Lebih murah daripada Sumba Pikupang. Jangan kau bilang di timur beda semua harga. Saya juga kaget-kaget lihat harganya. Takuju. Takuju saya. Bisa. Kakak bilang beta takuju. Beta takuju. Medan memang keras, Medan keras itu, Medan di sana kriminal tinggi, Pak. Sama juga. Tidak setinggi di ini. Beda sih. Kadang susah saya bilang. Kalau di sana, kalau masalahnya Narkoba di Medan banyak Gimana kalau kasus di sini kebanyakan apa? pembunuhan dan pencurian. Tapi aku semenjak di Flores itu Turun Flores dulu. iya, aku explore di Flores itu 3 minggu kalau nggak salah, sekitar 3 minggu. Mana di Flores? Tidak. Labuan Bajo, Ruteng, terus ke Bajawa, terus ke Ende. Tapi waktu saya perjalanan itu setiap orang saya ketemu, setiap saya bilang saya mau ke Sumba, itu mereka pasti bilang hati-hati Nona di Sumba, apalagi di Sumba Barat. Jadi kalian tahu saya punya teman kerja di Brimob itu di Jakarta kan, saya bilang kok kasih kenal dulu saya teman Brimobmu di Sumba. Saya bilang begitu supaya ada apa saya aman. Iya. Jadi saya ada teman lagi di sana. Di sini Dom tidak takut polisi kan? Iya ya. Dom takut orang penjara yang di penjara. Jauh. Tidak takut polisi, Brimob, masyarakat tidak takut. Iya ya. Kalau mereka mencuri hewan, kuda, kerbau, sapi bisa juga. Ada sampai yang sudah mencuri terus sampai mereka dipindahkan ke Nusa karena kelewatan mereka di sini. Ya. Coba saya lihat dulu. Baru 2 minggu lalu. Serem sekali. Kak, jadi bukan nanti yang lain. Di Medan biasa. Di Medan apa? Pembunuhan juga. Enggak yang ke pembunuhan sih, lebih ke pencurian motor. Begal. Kalau di Medan itu kalian punya gerbang besi pun hilang. Iya, pencuri besi. Tiang listrik dicuri. Hari mulai gelap. Untung saja di pantai indah ini semesta mempertemukanku dengan orang-orang baik yang mau menempuh perjalanan malam menuju kota bersamaku. Setidaknya ini akan jauh lebih aman, mengingat kita akan berkendara di malam hari menusuri jalan sepi di Sumba Barat. Hal-hal kecil di setiap perjalananku selalu membuatku terkesima tentang bagaimana semesta mempertemukanku dengan orang-orang baik di negeri ini. Kalau misalkan tadi saya tidak punya teman balik ke Sumba Barat, itu dari jam 5 mungkin udah balik. Tenang, kita banyak. Kalau sendiri juga kita takut. Oh iya, kalau kau sendiri juga kau takut? Iya. Takut dengan muka sendiri. Kadang-kadang lihat di kaca, wah, Orang NTT sama orang Medan tuh ngomongnya tidak bisa pelan-pelan. Iya. Jadi ini kita jalan pulang, guys. Aku jadinya pulang rame-rame sama mereka, jadi biar lebih aman, guys. Tapi kalau misalkan kalian sendiri, itu aku rekomendasikan pulangnya jangan kemalaman, karena di sini orang-orang itu masih kita tidak tahu lah. Kita kan tidak tahu kapan apes. Jadi tadi itu aku pas di cafe itu coba buat temen ya. Saya coba kenal sama orang juga. Siapa tahu mereka mau jalan-jalan bareng, tapi ternyata guys mereka sibuk. So I will still go alone, but I'll be really careful and I hope everything gonna be okay. So
Let's go. Tapi kayaknya kali ini aku bakal ke daerah deket-deket Nihi Denhi Sumba. Tahu kan kalian penginapan yang Mehong itu. Tapi kayaknya nggak bisa masuk cuk. Tapi kita coba aja. Guys. Kalau misalkan nanti pas aku nyampe di sana nggak ada orang-orang yang sekalian mau pulang ke Waikabuba, ke kota, itu mungkin aku nggak bakal nunggu sampai sunset. Karena perjalanan balik itu sekitar 1 jam dan jalanan tuh sepi, nggak ada lampu, maksudnya nggak ada lampu jalan gitu, agak riskan ya. Jadi mungkin cuman bakal setengah jam atau 1 jam karena ini sekarang udah jam 4 lewat. So, yep, let's see how it goes. If I can find people there, I will wait until sunset. But if not, jadi guys, ini aku hampir sampai di Nihi Sumba. Kalian tahu nggak? Nihi Sumba ini resortnya itu per malamnya 55 juta. Tapi aku kesini bukan untuk nginep. Lihat aja. Kalian lihat deh view-nya. Semoga aja ya bisa masuk ke resortnya. Paling nggak ke restorannya. Nggak mampu bayar per malam di penginapannya ya, paling nggak coba restorannya. Kalau misalkan restorannya pun menunya mahal-mahal, udah beli air putih aja. Nggak mungkin nggak terbeli juga air putih atau espresso, biasanya itu menu paling murah. Kalau ke restorannya bisa? Ke restoran? Iya. Masuk ke dalam atau harus tamu? Harus tamu. Oh, kalau ke restorannya nggak bisa? Nggak bisa. Tapi ada ini, ada tempat umum di sebelah sana begitu tidak? Terus yang lewat-lewat ini? Ya, ini karyawan. Oh, oke. Oke deh, kasih ya. Duluan ya kakak. Jadi nggak bisa guys masuk ke resortnya. Guys, ini bagus banget coy. Coba kalau misalkan lagi nggak mendung, aduh lebih bagus lagi. Jadi saya punya penumpang baru ini. Kalian jauh tidak? Jauh terus kau suruh aku antar sampai ke atas sana. Kalau di atas ada pemandangan bagus? Ada. Berapa bayar masuk ke pantai itu? 2.000. Dari Medan tadi. Tapi di sana kalau tidak ada apa? Uang. Kalian tidak ada uang 2.000? Jadi kalian belum masuk di sana? Belum. Ya sudah, kita masuk ke sana, saya bayar ya. Oke, kita turun ya. Jadi kalian orang sini tidak pernah turun, tidak pernah masuk ke pantai itu karena tidak punya uang? Ya sudah. Berapa kakak? Takut. Ayo kita pergi. Apa nama pantainya? Pantai Ruah. Temanmu bilang apa tadi? Bayar. Kalian bayar, iyalah. Kami bayar. Iya, sama-sama. Sedih rasanya melihat anak yang terlahir di tanah ini tidak bisa menikmati alamnya sendiri. Suatu ironi yang diciptakan para petinggi demi ekonomi, tapi mereka lupa dengan orang-orang yang terlahir di tanahnya sendiri. Kalian sering kesini? Sering. Tadi kau bilang tidak pernah kesini? Tidak, sering lari tapi belum pernah masuk. Ya. Oh, oke sudah. Dadah. Yo. Jadi guys, tadi itu anak-anak lagi lari kan, terus dia minta tumpangan gitu. Ternyata itu lumayan jauh anjir. Mereka jalan itu, mereka lari pagi dan sore setiap hari mempersiapkan diri untuk masuk tentara. Mantap. Semoga sukses adik-adik. Terus sekarang aku mau balik guys, karena mendung juga, nggak mungkin nunggu sunset dan aku nggak punya temen untuk balik. So
I will play safe. I will back now. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kalian jangan lupa untuk follow sosial media aku. Bye bye. Good morning guys. Jadi ini hari terakhir aku di Waika Bubak. Dan sekarang itu jam 5:30. Aku mau pergi ke kampung tradisional Prai Ijing. Harapannya sih dapat sunrise ya. Ini sekarang di sini jam 6 dan masih berembun ya guys. Permukiman yang berdiri kokoh di atas bukit ini disebut Prai Ijing. Nama Prai Ijing sendiri diambil dari banyaknya pohon kedongdong hutan atau ijing di daerah tersebut pada masa lalu. Tempatnya udah mulai terang ya. Aku nunggu tadi dari jam 6. Sekarang udah jam 7. Jadi aku duduk doang di sini sendirian. Jadi kalau misalkan kalian nih mau ke tempat wisata tapi nggak mau rame, kalian datang pagi-pagi. Look at this, how nice is that, huh? Tempat ini juga merupakan kampung adat yang bukan hanya indah dipandang, namun juga menyimpan jejak peradaban dan kepercayaan masyarakat Sumba Barat selama berabad-abad. Setiap sudut kampung ini, setiap ukiran dinding rumah, dan setiap batu megalitiknya adalah saksi bisu dari kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dahulu kala, Prai Ijing bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga benteng pertahanan. Letaknya yang strategis di atas bukit memberikan perlindungan dari serangan musuh. Oh iya guys, kalau misalkan kalian pengen lebih menikmati suasana lokalnya, itu experiencing the local vibes, itu kalian bisa loh nginep di sini. Itu 100.000 per malam, itu udah include sama breakfast. It's really cheap. Kalau misalkan dari awal aku tahu, mending aku nginep di sini. Tapi aku baru tahu setelah cek di website. Mereka punya website guys. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. It's really nice to see kids' attitude here, saying good morning to strangers. Karena kadang susah ya kalau misalkan kalian ke daerah-daerah di Indonesia, misalnya daerah-daerah terpencil lah gitu. Itu biasanya anak-anak tuh punya self confidence yang rendah loh. Ibaratnya mereka takut buat nyapa orang. Ngomong-ngomong ya nih guys, soal wisata di Sumba Barat, itu kan banyak orang ya yang takut datang ke Sumba Barat karena katanya itu kriminalitasnya tinggi. Emang iya, aku akuin, aku banyak dengar itu dari orang. Tapi so far semenjak aku nyampe di Sumba Barat itu aku selalu ketemu orang baik. Tapi ya tetap dimanapun kita ya tetap harus hati-hati gitulah intinya.